Shalom God Lovers, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita memuji Tuhan dan menyembah Dia. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan Words from Heaven yang saya beri tema Siapakah Orang Kristen? Dengan subtema Kristen bukan agama. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen itu adalah seperti sebuah sebutan atau julukan. Kristen dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, Kristianos, artinya pengikut Kristus. Artinya seseorang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Kristen bukanlah agama. Walaupun memang Kristen dianggap salah satu agama resmi di Indonesia, atau dianggap sebagai agama yang juga ada di belahan dunia ini. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menyebarkan agama Kristen, dan tidak pernah mendirikan agama Kristen. Para rasul juga bukan menyebarkan agama Kristen, melainkan mereka memberitakan Injil, yaitu kabar baik tentang pengampunan dosa yang sudah dilakukan
oleh Yesus Kristus. Dan juga Yesus Kristus tidak menerima Injil yang diturunkan oleh Allah Bapa dari sorga. Seperti ada yang menyampaikan bahwa Nabi Musa menerima Taurat, lalu kemudian Yesus Kristus menerima Injil. Nah, ini keliru. Injil dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, Evangelion, artinya apa? Artinya kabar baik tentang Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia untuk mencucikan dosa manusia, supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa, diselamatkan dari hukuman dosa, dan dipersatukan kembali dengan Allah Bapa. Sekarang kita mau lihat apa sih perbedaan antara agama-agama dengan Kristen. Pertama, agama-agama dapat diterima dan diterapkan ajarannya walaupun tidak ada hubungan pribadi antara pengikut dengan pendirinya. Kristen tidak dapat diterima dan diterapkan pengajarannya jika tidak ada hubungan pribadi antara murid dengan gurunya, yaitu Yesus Kristus. Maka itu dalam bahasa Inggris ada kata Christian, saya pisahkan antara kata Chris atau Christ, maka tinggal 3 huruf yaitu I-A-N atau I-E-N. Nah sekarang coba kata Christ itu dihilangkan, dihapus. Jadi tinggal hanya 3 huruf yaitu I-E-N atau I-A-N. Nah saya panjangkan itu, I-A-N itu menjadi I am nothing, artinya Christian tanpa Kristus itu tidak ada apa-apanya. Lalu yang berikutnya, agama-agama berkata semua jalan bila diikuti dengan benar akan memimpin kepada Tuhan. Kata Yesus kepadanya, nah ini yang disampaikan firman Tuhan oleh Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Agama-agama mengajarkan, menunjukkan bagaimana supaya bisa masuk surga. Tapi Yesus adalah jalan untuk membawa kita ke surga. Sebab dialah yang datang dari surga. Sedangkan yang lain itu mereka tidak tahu sehingga mereka hanya mengajarkan, memberikan petunjuk bagaimana caranya menuju surga. Berikutnya dengan agama, orang berusaha memperbaiki cara hidupnya menurut ajaran agamanya. Supaya hidupnya diperbaiki dan dibentuk kembali menjadi lebih baik. Itu agama. Kalau Kristen, ketika seseorang percaya Yesus Kristus, ia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi manusia baru. Roh Kudus menanamkan karakter dan tabiat baru. 2 Korintus pasal 5:17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berikutnya dengan agama, orang berusaha untuk melakukan ajaran-ajarannya supaya berkenan kepada Tuhan dan mudah-mudahan diselamatkan dari hukuman dosa. Bagaimana dengan Kristen? Kristen menerima dengan iman apa yang Yesus Kristus sudah perbuat untuk manusia. Keselamatan dari hukuman dosa adalah pemberian anugerah, bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah sekarang kesimpulannya, siapakah orang Kristen? Apakah Anda sudah jadi orang Kristen? Orang Kristen adalah seseorang yang sudah mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Artinya kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengendalikan hidup kita, sehingga hidup kita bukannya kita lagi tapi Yesus Kristus yang hidup dalam hidup kita. Itulah artinya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka pasti kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Sebab Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Pasti kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa dan sudah mendapatkan hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal artinya kita sudah dipersatukan dengan Allah Bapa
untuk selama-lamanya. Kalau dahulu kita terpisah dari Bapa karena dosa, tapi setelah dosa disucikan oleh darah Yesus, kita yang percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni, disucikan, maka kita bisa dipersatukan dengan Allah Bapa. Waktu kita berdosa, kita gelap, Allah itu terang. Tidak mungkin yang gelap bisa bersatu dengan yang terang. Dan tidak mungkin yang berdosa bisa bersama dengan yang Maha Kudus. Tapi setelah kita mendapatkan pengampunan dosa, maka kita sudah dipersatukan dengan Allah Bapa. Itu yang namanya hidup kekal. Bukan nanti di sorga, tapi sekarang kita sudah dapatkan hidup kekal. Ketika Yesus Kristus itu tinggal dalam hidup kita, hidup itulah yang akan terus selama-lamanya bersama kita sampai kekekalan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kami dapat menerima berita dari sorga. Kabar baik yang kami rindukan supaya kami mendapatkan pengampunan dosa. Kami sadar dan kami akui bahwa kami manusia berdosa dan tidak mungkin kami juga dapat menyucikan dosa kami dengan apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan yang Maha Kasih memberikan kepada kami jalan keluar, memberikan kepada kami jalan untuk kami bisa kembali kepada Bapa, di mana Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Supaya ketika kami percaya Yesus, maka semua dosa kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami sudah dipersatukan dengan Tuhan. Hubungan kami dipulihkan. Kalau dahulu kami jauh, sekarang kami sudah dekat dengan Tuhan. Kalau dahulu kami adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengharapan. Tapi sekarang kami orang-orang yang bahkan disebut orang-orang pilihan Tuhan dan mempunyai hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God's lovers diharapkan dapat membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.